Meski berbahasa asing, Kongguan diterima sepenuh hati. Merek baru belum tentu. Setiap lebaran datang, aroma ketupat, opor ayam, dan kaleng Kongguan. Kaleng biskuit merah dengan lukisan keluarga bahagia yang entah kenapa selalu kehilangan figur bapaknya itu. Hadir di hampir semua ruang tamu Nusantara. Isinya ya bisa biskuit, bisa juga rengginang, kerupuk, sampai benang dan jarum pentul. Nama asing yang terasa domestik. Lucunya, nama Kongguan itu sendiri kalau kita pikir-pikir sekarang sama sekali nggak lokal, bukan dari Jawa, Sunda, apalagi Betawi. Nama ini, kalau mau jujur-jujuran, Tionghoa banget. Bunyi Kong dan Guan itu sudah kayak kombinasi nama pemilik toko emas legendaris di Glodok atau juragan tekstil di Pasar Klewer. Dan ya memang benar, Kongguan didirikan oleh dua bersaudara dari Fujian, Tiongkok, yang merantau dan membangun usaha biskuit dari nol di Singapura sebelum akhirnya sampai ke Indonesia. Meski begitu, kaleng merah itu masuk ke rumah-rumah kita dan menjelma menjadi warga lokal. Kongguan berhasil melakukan sesuatu yang banyak perusahaan gagal capai, menjadi lokal tanpa harus pura-pura lokal. Dia nggak ganti nama jadi biskuit Raja Nusantara atau wafer cita rasa Indonesia. Kalau bukan Kongguan, mungkin sudah dicurigai duluan. Bayangin, ada produk baru, namanya Tongjiang, atau mungkin Liwon Snack. Datang-datang ke pasar Indonesia dengan kemasan mencolok. Nama berbau asing. Belum sempat orang cobain, udah keluar komentar. Ini produk mana sih? Namanya susah diucap. Nggak cocok buat pasar lokal. Begitu melekatnya di memori kolektif kita, nama seasing apapun jadi nggak masalah. Coba kalau hari ini Kongguan baru muncul, belum punya sejarah, belum jadi meme, belum punya nilai emosional. Apakah kita masih seterbuka itu? Mungkin enggak, tapi karena dia sudah jadi bagian dari kehidupan kita sejak lama, semua kecurigaan itu lenyap. Dia sudah lulus dari semua proses pembuktian. Sesuatu yang merek baru harus bayar mahal untuk mencapainya. Makanya, ketika produk bernama Tongjiang muncul dan langsung dibilang kurang lokal, sebenarnya kita bukan bicara soal selera, tapi soal keakraban. Dan keakraban itu sayangnya nggak bisa dibentuk dalam semalam. Kongguan punya ruang di memori setiap orang. Kongguan adalah kenangan yang dikalengkan. Produk yang tidak menjual rasa, tapi rasa itu yang kita pelihara diam-diam di benak paling dalam. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kaleng Kongguan yang masih disimpan, tapi sudah beralih fungsi. Bisa jadi wadah rengginang, atau kerupuk, bahkan tempat benang dan jarum bersemayam. Rasa biskuitnya sendiri, ya gitu-gitu aja. Gak ada yang beli Kongguan karena pengen ngemil enak. Kita beli karena itu Kongguan. Karena dia punya tempat dalam ruang memori kolektif kita. Buat generasi sekarang, mungkin sulit membayangkan kenapa satu kaleng biskuit bisa begitu berkesan. Padahal buat generasi 90-an kayak saya, Kongguan bukan sekedar produk. Bahkan tanpa biskuit di dalamnya, dia tetap punya fungsi sosial. Seperti saat saya membuka kalengnya pelan-pelan, berharap isinya masih biskuit. Tapi ternyata rengginang. Duh, sering kejadian.